adik-adik yang di rumah. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di Eagle Kids Online Service. Yeay, kakak senang sekali bertemu adik-adik. Pasti adik-adik sudah menunggu kan dari tadi? Iya benar kak. Iya. Tapi sebelumnya adik-adik kita mau sapa Tuhan Yesus dulu ya. Kita mau berdoa. Yuk kakak ajak kalian lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji namamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Kak, gimana kalau kita exercise terlebih dahulu? Ayo, exercise-nya seperti apa kak? Nah, exercise kali ini melatih otak kanan dan otak kiri. Ternyata otak kita juga bisa dilatih ya Bisa kak ya. dong. Tapi gimana caranya? Susah nggak? Jangan susah-susah dong kak. Enggak susah seperti yang kakak pikirkan. Brain gym ini sangat menyenangkan dan melatih konsentrasi kita. Adik-adik di rumah juga ikutan ya. Ayo adik-adik yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau exercise sama-sama. Ayo kak. Oke, kakak contohin dulu ya gerakannya. Gerakan yang pertama, angka 5 dan angka 1. Kita akan bergantian selama 10 kali. Oke, sebaliknya lagi. Oke. Bisa ya? Oke, gerakan yang kedua, angka 5 dan angka 7 yang menunjuk. Oke? Oke kak. Nanti kita gantian lagi. Selama 10 kali. Ya. Bisa ya? Oke, siap. Gerakan yang ketiga. Tangannya yang satu ditaruh di bahu, yang satunya lagi ditaruh di kepala. Lalu lurus ke depan. Begitu juga sebaliknya. Gimana? Iya. Aku Bisa ngerti ya, jadi? sekarang kak, aku mengerti. Oke. Yuk, kita mulai aja exercise-nya. Oke, Kak. Biar lebih seru, kita pakai musik ya. Siap, gerakan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gerakan yang kedua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gerakan yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Wah, ternyata memang harus butuh konsentrasi Betul, tinggi ya Kak. kak. Aku masih ada yang salah tadi. Tidak apa-apa, Kak. Tapi adik di rumah sudah hebat-hebat loh. Bisa melakukannya dengan baik. Iya benar. Tapi setelah melakukan exercise ini, aku jadi lebih semangat untuk memuji Tuhan. Yuk kita mulai. Oke, musik. Adik-adik, hari ini yuk kita sama-sama kita mau bersuka cita, kita mau berbahagia karena kita masih punya keluarga, kita masih punya teman-teman, kita masih punya orang tua di sekeliling kita. Yuk kita bersuka cita bersama-sama. Bersama saudara seiman,
Raise your hands up. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Say God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Everybody say, He calls me friend. Hallelujah. Hallelujah. Adik-adik, yuk sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus buat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita undang Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu baik banget buat setiap kita. Dia memimpin kita, Dia menuntun kita kemanapun kita pergi. Yuk sama-sama kita sekali lagi lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Pimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Bubu di mana ya? Maaf ya Rocky, aku terlambat karena tadi aku bantu mama bersih-bersih di rumah. Iya deh, nggak apa-apa. Aku kira kamu lupa sama janjian kita.
Mu. Tentu saja tidak, Rocky. Kamu kan sahabat terbaik aku. Lihat deh. Aku baru beli buku baru. Mu. Wah, nanti kita baca bersama-sama ya, Rocky. Iya. Tapi lihat Bubu. Kayaknya ada yang baru datang di sini. Aku nggak pernah lihat tapi. Kamu kenal nggak? Mana sih? Dia di belakang kamu. Oh, di belakang. Iya, dan dia sendirian. Bubu. Gimana kalau kita datengin dia, terus kita ajak dia main bareng? Gimana? Mu. Gak usah deh, Rocky. Kita baca buku aja. Kita kan tidak kenal dia. Kamu yakin? Tapi dia kelihatannya sendirian loh. Dia nggak punya teman. Ayolah, kita ajak main bareng aja. Ya udah deh. Tapi setelah itu kita baca buku bersama-sama ya. Iyalah. Oke, yuk. Hai, yuk kita main bareng. Namaku Rocky dan ini teman baikku. Namaku Bubu. Nek. Dan apakah kamu tersesat? Hai, namaku Piki. Aku tidak tersesat, tapi aku baru di sini. Jadi aku masih belum punya teman. Oh, kamu baru di sini. Bagaimana kalau kita bermain bersama-sama? Memangnya kamu mau main sama aku? Oing, oing, oing. Tentu saja. Kita suka berteman. Iya, apalagi kalau kita mainnya rame-rame pasti lebih seru. Wah, asik. Aku punya banyak teman. Nanti aku mau bilang mamaku sama papaku kalau sekarang aku punya banyak teman untuk bermain sama-sama. Aing, 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 aing. Wah iya, nanti aku akan kenalkan kamu ke papa dan mamaku yang sayang sama aku. Mau. Tapi kita mulai dari baca bukuku dulu ya. Kamu suka baca buku? Aku juga punya buku baru loh. Hore, kita punya 2 buku baru. Kita baca bersama-sama ya. Asik, akhirnya aku punya banyak teman. I love my friend. Katakan bersama-sama ya. I love my friend. Oke, kita mulai dari baca bukuku. Bukunya bercerita tentang 4 sahabat yang saling mengasihi satu sama lain. Wah, ayo kita dengar bersama-sama ya. Ayo. Hai adik-adik semuanya. Wah, kakak senang sekali. Hari ini kakak masih bisa ibadah dengan adik-adik. Sekalipun masih secara online ya. Gak apa-apa, tapi kita tetap dekat kok dalam hadirat Tuhan. Nah, sebelum kakak mulai cerita, kita doa dulu ya. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti doa kakak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang, kami mau duduk tenang dan dengarkan firman-Mu. Thank you Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak bawa beberapa barang loh. Mau tahu nggak? Yang pertama ya, ini namanya postcard. Nah, kakak dapat postcard ini dari temennya Kak Sasha yang tinggal di Bali. Namanya Angie. Jauh ya di Bali. Temennya Kak Sasha, Angie, kirimin Kak Sasha postcard waktu itu. Nah, ini postcardnya. Kak Sasha dan Angie, kita sudah menjadi teman baik bersahabat selama 6 tahun. Wah, sudah lama sekali. Bukan hanya Angie aja loh, kakak juga masih punya teman baik lagi. Namanya Vivi dan Yunita. Waktu Kak Sasha ulang tahun, Vivi dan Yunita kasih hadiah buat kakak. Nah, hadiahnya ini berupa tas yang adik-adik lihat ini.
Nah, Kakak, Kak Sasha, Vivi dan Yunita, kami juga bersahabat baik. Kami bertiga sekalipun masih belum bisa bertemu secara langsung ya, tapi kita sering loh WhatsApp, video call, telepon, saling menanyakan kabar. Kalau Kak Sasha lagi sedih, mereka kasih kata-kata yang menguatkan. Seneng sekali. Teman baik Kak Sasha bukan hanya itu aja, masih banyak lagi yang lain. Kalau kita punya teman baik pasti happy. Adik-adik juga kan? Kalau punya banyak teman pasti happy kan? Sekarang coba adik-adik sebutkan 4 nama teman baik kalian. Siapa aja ya? 1, 2, 3, 4. Sudah ketemu? Nah, di Alkitab juga ada loh cerita tentang 4 teman baik yang memiliki seorang teman yang lumpuh. Mau tahu gimana ceritanya? Dedek bisa duduk tenang, dengarkan baik-baik ya. Let's go! Cerita Alkitab hari ini diambil dari Markus 2 ayat 1-12. Orang lumpuh disembuhkan. Suatu ketika, di sebuah kota bernama Kapernaum, ada 5 orang yang berteman sangat baik. Mereka selalu bersama, bermain, ngobrol, dan pergi bersama. Salah satu dari mereka sakit lumpuh, seluruh badannya tidak bisa digerakkan. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tapi keempat teman yang lain sangat mengasihinya dan selalu menolongnya. Mereka selalu mengajaknya walaupun ia lumpuh. Suatu ketika, mereka mendengar bahwa ada seorang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Dia adalah Tuhan Yesus yang sedang berada di sebuah rumah. Mereka ingin membawa teman mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus supaya teman mereka ini bisa disembuhkan. Teman-teman, aku dengar Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum ini loh. Ayo, kita bawa teman kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia pasti bisa disembuhkan. Ya, aku mau. Ayo kita segera berangkat sebelum Tuhan Yesus pergi ke tempat lain. Ayo! Kemudian, mereka berempat mengangkat temannya yang lumpuh dengan memakai tilam dan membawanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sesampainya di rumah tempat Tuhan Yesus sedang berada, mereka terkejut sekali karena terlihat rumah itu sudah penuh sesak dengan orang. Namun, keempat sahabat itu tidak menyerah. Mereka memikirkan cara untuk membawa teman mereka supaya bisa bertemu dengan Yesus. Aduh, kita tidak bisa masuk, rumahnya sudah penuh ini. Iya, kita pulang saja yuk. Jangan. Aku ada ide. Bagaimana caranya? Bagaimana? Mereka memutuskan untuk membawa teman mereka masuk ke dalam rumah melalui atap. Mereka berempat bersusah payah menaiki tangga dengan membawa tilam. Lalu, sesampai di atap rumah, mereka membongkar atap rumah itu satu persatu sampai membuat lubang yang cukup besar untuk menurunkan teman mereka yang berbaring di atas tilam. Pelan-pelan ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan hati-hati, mereka menurunkan temannya dari atas atap rumah dengan memakai tali. Tepat di depan Tuhan Yesus berada. Semua orang dalam rumah itu terkejut akan apa yang dilakukan oleh 4 orang itu. Ketika Yesus melihat iman keempat orang itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Maka orang lumpuh itu bangun dan segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar dilihat oleh semua orang yang ada di rumah itu dan juga yang ada di luar rumah, sehingga semua orang menjadi takjub dan memuliakan Allah. Wah, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Yesus melakukan mujizat dan membuat orang lumpuh itu berjalan.
Keempat temannya turut bersuka cita melihat temannya yang disembuhkan Yesus. Teman-teman, lihat, aku sudah bisa berjalan. Lihat. Wah, benar. Tuhan Yesus benar-benar hebat. Yeay, akhirnya kita bisa berlarian bersama-sama lagi. Terima kasih teman-teman, karena kalian sudah berusaha membawa aku untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami selalu berharap kamu bisa berjalan lagi. Iya, ayo kita segera pulang. Mereka berlima pulang dengan sukacita karena teman mereka sudah disembuhkan. Adik-adik, tadi sudah dengar ya cerita tentang 4 teman baik yang membantu temannya yang lumpuh itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, tahu nggak? 4 teman baik ini ternyata peduli sekali dengan temannya yang lumpuh itu. Padahal kan berat ya mau angkat temannya yang lumpuh itu buat ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi 4 teman yang baik ini sangat amat peduli kepada temannya yang lumpuh. Kakak jadi ingat nih, Kak Sasha, teman-teman baiknya Kak Sasha itu tadi juga peduli sama Kak Sasha. Bukan hanya peduli saat senang saja, tapi saat kakak sedang sedih, saat kakak sedang banyak masalah, teman-teman baiknya Kak Sasha juga selalu mendoakan Kak Sasha, telepon Kak Sasha, lalu memberikan kata-kata yang menguatkan. Nah, adik-adik juga bisa loh jadi teman yang baik untuk teman-teman kalian. Gimana sih caranya? Kakak kasih tahu ya. Yang pertama, kalian bisa telepon teman kalian. Terus ngapain kalau sudah telepon? Kalian bisa telepon, tanya kabarnya. Hai, gimana kabarmu? Seperti itu. Lalu yang kedua, kalian juga bisa bilang happy birthday ke teman-teman kalian yang ulang tahun. Diingat-ingat ya tanggalnya. Lalu yang ketiga, kalian juga bisa selalu berdoa buat teman-teman kalian. Waktu kalian mau tidur nih, kalian bisa tuh sebutin nama satu-satu teman-teman kalian. Contohnya ya, Tuhan aku berdoa buat Fev, buat Kenneth, buat Vio, supaya Tuhan menyertai mereka. Jangan lupa dilakukan ya. Jadi, kalau kalian sudah peduli nih sama teman-teman kalian, ada juga kalian bisa menjadi teman baik dengan cara apa? Mengasihi teman-teman kalian. Mengasihi teman kalian seperti kalian mengasihi keluarga kalian. Gimana Kak caranya? Yaitu dengan mengatakan kata-kata yang baik untuk mereka. Sekarang kakak mau kasih tahu nih, kakak punya kata-kata, punya kalimat ya. Adik-adik coba baca sama-sama. Ini, aku tidak suka berteman denganmu. Lalu, yang ini, kamu nakal. Selanjutnya, ada lagi, mengejek teman. Adik-adik, kalau misalnya kalian dengar 3 kalimat tadi, suka atau enggak? Enggak suka ya pastinya, karena kalimat itu tidak enak didengar. Tidak baik kalimat-kalimat itu. Tapi gimana kalau dengan yang kalimat seperti ini? Aku mengasihi kamu. Aku suka berteman denganmu. Selanjutnya, kamu baik. Nah, kalau kalimat-kalimat seperti ini gimana nih? Pasti kalian senang kan kalau mendengar kalimat-kalimat seperti ini? Seperti yang tertulis di kitab Amsal pasal 17 ayat 17 yang berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Menaruh kasih setiap waktu itu dengan cara apa? Dengan cara tadi, mengatakan hal-hal yang baik. Lalu menjadi saudara dalam kesukaran itu seperti apa? Yaitu tetap menjadi teman yang baik di saat senang ataupun sedih. Kakak jadi ingat nih, kakak punya satu lagu, kita nyanyi sama-sama ya. Kau sahabatku, kau saudaraku,
tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama kita katakan, I love my friends. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. I love my friends. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa buat teman-teman kita. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat teman-teman kami Tuhan. Adik-adik bisa sebutkan ya nama teman-temannya adik-adik. Kakak kasih waktu. Terima kasih Tuhan buat nama-nama yang sudah kami sebutkan. Kami berdoa buat teman-teman kalian, buat teman-teman kami, supaya Tuhan menyertai mereka, memberi kesehatan kepada mereka. Tuhan juga selalu berjaga-jaga atas hidup mereka. Tuhan Yesus, bantu kami juga Tuhan untuk menjadi teman yang baik, teman yang selalu ada di saat senang ataupun susah, teman yang selalu mengatakan hal-hal yang baik Tuhan kepada teman-teman kami. Bantu kami ya Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik sekarang bisa angkat kedua tangannya. Terimalah damai sejahtera yang dari Allah Bapa turun atasmu, sukacita surga turun atasmu, dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan turun atasmu dan seluruh keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, jumpa lagi di Activity Time. Dan hari ini kita akan sama-sama membuat ini nih, wayang. Wah, lucu sekali ya. Yuk kita siapin dulu peralatannya. Kita memerlukan alat-alat ini. Oke, kalau sudah kita akan menggambar dulu bentuk lingkaran. Ya, lalu kita gunting sampai membentuk lingkaran yang ini. Kita gunting ya semuanya sampai jadi seperti ini. Lalu kita siapin origami kita. Nih origami Kak Moni sudah siapin. Kita akan gambar nih hati. Ya, caranya origami kita lipat jadi 2. Lalu kita gambar patternnya seperti ini dia. Oke. Lalu kita gunting, ya, gunting semua sampai jadi hati. Wow, di sini jadi hatinya. Lalu kita tempelkan dong. Kita tempel dengan menggunakan lem atau double tape. Kak Monik akan menggunakan double tape di sini. Kita tempel agak atas boleh, ya. Agak atas, tergantung besarnya. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita mulai menggambar ya. Kalau kalian boy bisa menggambar boy. Ini contohnya, ini yang gampang ya. Tapi Kak Moni sekarang akan menggambar yang girls. Oke, ambil kertas putih. Ya, lalu mulai gambar. Nih, kalau cara membuat gambar girls atau cewek, ya, nih, lingkaran, lalu diberi apa? Belahan di rambut kepalanya. Nih, rambut pakai ikat rambut, beri mata, hidung, pakai rok, beri tangan. Oh, bajunya ada hatinya. Oke, lalu kaki. Jadi deh, gampang kan? Lalu kalian bisa warna, boleh mau warna apapun, boleh. Sampai jadi cantik deh. Dan kita memerlukan 2. Ya, yang cewek gambar cewek sama cewek, yang cowok boleh gambar cowok dengan cowok. Oke, lalu kita akan
tempelkan, yang satu kita tempelkan di sisi kiri dengan double tip atau lem. Di sini agak ini juga boleh dimanapun ya. Lalu yang sisi lain kita ambil stick ice cream ya. Kalau nggak ada stick ice cream bisa pakai sumpit. Oke, nih kalau sudah kita akan beri isolasi. Jadi, 2 ya supaya lebih kuat. Nih pakai isolasi. Lalu kita akan berikan lubang supaya wayangnya ini bisa jalan. Nah, caranya kalian ini harus dengan orang tua ya. Kalian ambil stick ice cream atau penggaris juga boleh. Di sini. Lalu mulai digores. Ya. Ingat, untuk menggunakan cutter harus dengan orang tua atau siapapun yang lebih tua. Ya, oke, kalau sudah seperti ini akan jadi lubang. Nih, lihat ya lubang. Lalu kita bisa masukkan orangnya. Ya, wow, sudah jadi. Dan jangan lupa untuk menuliskan big message kita hari ini, yaitu apa? I love my friends. Wow, hebat semuanya kalian. See you next week and God bless you. Wah, ternyata kalau kita mempunyai teman atau sahabat, kita harus peduli dengan mereka ya Kak ya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka maupun duka. Benar sekali Kak, seorang sahabat harus menunjukkan kasihnya dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Kakak memang temanku yang paling baik. Wah, thank you Kak. Kak Ivena juga temanku yang paling baik. Thank you Kak. Kalian bisa loh menunjukkan kasih kepada teman-teman kalian setelah ibadah ini. Bisa lewat telepon atau chat mereka dengan mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Ayo adik-adik yang di rumah, kakak aja kita mengucapkannya bersama-sama ya. I love my friends. Ulangi sekali lagi ya. I love my friends.